Selamat sore semuanya. Izinkan kami, kelompok 2 dari PID, mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Penyebab dan Strategi Penanggulangan Banjir Bandang di Kecamatan Pebayuran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Sinta Bilkis dengan NIM akhir 024 beserta rekan saya. Saya Bersatria Caitananda Bagawanta dengan NIM akhir 019. Saya Muhammad Ridho Asrindendia dengan NIM akhir 020. Dan saya Raditya Satrio Darsono dengan NIM 122230025. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kerap kali terancam dari bencana alam. Hampir seluruh hampir seluruh bencana alam pernah terjadi di Indonesia, salah satunya banjir. Hal ini dikarenakan Indonesia negara kepulauan yang berada di antara dua lempeng serta berada di antara benua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir itu sendiri adalah meluapnya air secara tiba-tiba. Hal itu juga diakibatkan oleh ulah manusia yang terus-menerus melakukan pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Banjir di salah satu contoh banjir yang belakangan ini terjadi adalah banjir bandang yang terjadi di Bekasi pada tanggal 23 Februari 2021 kemarin, ada 9 desa di Kecamatan Pebayuran terendam banjir. Ribuan rumah, fasilitas umum, sekolah, serta lahan pertanian rusak. Yang menyebabkan hingga lebih dari 8.000 masyarakat diharuskan mengungsi ke daerah yang lebih aman. Nah, beberapa faktor yang saling terikat mengakibatkan banjir di Kota Bekasi seperti curah hujan yang tinggi, pola pemanfaatan lahan yang buruk, dan kondisi lereng yang curam. Khususnya di Kecamatan Pebayuran ini, eh, banjir itu disebabkan oleh eh, jebolnya tanggul Sungai Citarum akibat hujan yang tinggi di wilayah hulu. Hal tersebut mengakibatkan debit sungai melebihi kapasitas normal. Nah, resiko banjir di Kecamatan Pebayuran perlu dikurangi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Salah satu upaya untuk mengurangi resiko tersebut adalah dengan meningkatkan ketangguhan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Adipura pada tahun 2020 lalu, eh, masyarakat Pebayuran itu masih tingkat ketangguhannya masih di kategori rendah. Hal itu diyakini dengan hasil indikator. Eh, Salah satunya adalah pengetahuan tentang perlindungan aset itu mereka nilai indeksnya 44 44 atau yang termasuk kategori sedang. Struktur organisasi untuk ketahanan bencana itu mereka indeksnya termasuk 29 itu dikategorikan rendah. Kesadaran akan banjir itu 20. Selain itu, pelatihan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan banjir dan pelindungan aset masih sangat terbatas, sehingga masyarakat eh, kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi bencana banjir. Terus, banjir ini banjir ini juga pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dengan melakukan langkah-langkah teknis seperti pembangunan tanggul permanen yang dirancang menggunakan pemodelan hidrologi hidrolik dan strategi non-struktural seperti pemetaan rawan banjir, peningkatan kapasitas drainase dan pembuatan bak penampung air. Pelibatan masyarakat setempat dalam pemrograman ini tuh sangat diperlukan. Kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat setempat menjadi kunci keberlanjutan program ini. Nah, untuk itu kami menganalisis kasus ini dengan metode root cause analysis atau disingkat dengan RCA. Metode ini berfokus pada pemecahan masalah yang mencoba mengidentifikasi faktor-faktor penyebab balik penyebab apa saja terjadi penyebab apa saja yang mengakibatkan banjir bandang terjadi di wilayah Bekasi.
Metode ini digunakan karena dapat menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi di Bekasi dan bagaimana terjadi banjir di Bekasi, serta mengapa banjir terjadi di Bekasi. Metode ini bertujuan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam hal sifat luas dan tempat dan waktu yang penggunaan tindakan dan kondisi tertentu menyebabkan kita perlu untuk memodifikasi sehingga tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja akar penyebab utama terjadinya banjir bandang secara berulang di Kota Bekasi, khususnya di Kecamatan Pebayuran. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat Kecamatan Pebayuran dalam menghadapi banjir bandang. Lalu rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja strategi penanggulangan banjir bandang yang efektif dan berkelanjutan berdasarkan hasil analisis menggunakan root cause analysis. Kemudian untuk tujuan dari penelitian penelitian ini yang pertama yaitu mengidentifikasi akar penyebab utama terjadinya banjir bandang secara berulang di Kota Bekasi, khususnya di Kecamatan Pebayuran. Lalu yang kedua, mengevaluasi tingkat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat Pebayuran dalam menghadapi banjir bandang. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi strategi penanggulangan banjir bandang yang efektif dan berkelanjutan berdasarkan hasil analisis menggunakan root cause analysis atau RCA. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, penelitian ini memiliki ruang lingkup pada identifikasi akar penyebab terjadinya banjir bandang serta perumusan strategi penanggulangannya yang efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan root cause analysis. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu mencakup aspek hidrologis, tingkat kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat setempat. Dan untuk batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dilakukan di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi. Oke, untuk selanjutnya asumsi. Ya, asumsi di sini ada 3. Yang pertama, kurangnya perencanaan pengendalian banjir yang terintegrasi sehingga penanganan dilakukan secara reaktif tanpa mempertimbangkan secara cermat kondisi hidrologi dan kapasitas infrastruktur yang ada. Terus, yang kedua, tekanan terhadap pembangunan ekonomi dan pertumbuhan wilayah yang mendorong pemerintah dan developer melakukan pembangunan secara intensif tanpa memperhatikan batas-batas daya dukung lingkungan dan sistem drainase. Dan yang terakhir, ada kurangnya evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian banjir sehingga tidak ada tindakan korektif saat kondisi infrastruktur mulai menurun atau kapasitas tampung mendekati batas maksimal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa penelitian pada hari ini dan juga dari sistematika penulisan. Jadi yang pertama adalah masa penelitian di mana penelitian yang kami lakukan ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen risiko bencana dan juga perencanaan wilayah dengan metode penelitian atau penanalisis yaitu dari root cause analysis ataupun RCA. Di mana harapannya hasil penelitian yang kami lakukan ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai penyebab utama banjir bandang di Kecamatan Pebayuran. Dan penelitian ini juga dapat memberikan strategi penanggulangan banjir bandang bagi pemerintah, daerah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya secara komprehensif, terutama di wilayah rawan bencana seperti Kecamatan Pebayuran. Kemudian selanjutnya, kemudian ada sistematika penulisan, di mana bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada tugas ini secara menyeluruh.
di mana dikemukakan sistematika dan kerangka teman-teman dari penulisan tugas. Di mana sistematikanya sebagai berikut, di mana ada 5 bab, di mana bab pertama ada pendahuluan. Di mana di bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, asumsi, manfaat penelitian, dan juga sistematika dari penulisan penelitian pada hari ini. Kemudian ada bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana di bagian ini berisi tentang pemaparan metode teori-teori yang digunakan sebagai landasan penyelesaian masalah pada penyebab dan strategi penanggulangan banjir bandang di Kecamatan Pebayuran. Teori yang kami ambil ini digunakan berasal dari jurnal ataupun studi literatur lain. Kemudian bab 3 ada metodologi penelitian, di mana berisi tentang lokasi penelitian yang dilakukan, kemudian ada pengumpulan data dan metode penelitian yang digunakan, di mana pada kesempatan hari ini kami menggunakan pendekatan dari root cause analysis atau RCA. Dan bab keempat ada analisis dan pembahasan, di mana di bab ini membahas tentang hasil pengumpulan dan pengolahan data mengenai penyebab dan strategi penanggulangan banjir bandang di Kecamatan Baweran, juga pembahasan yang meliputi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari banjir bandang ini yang terus melanda daerah Kecamatan Pebawiran, serta penerapan metode root cause analysis atau RCA yang digunakan untuk menganalisis dari akar penyebab masalah ini sendiri. Kemudian untuk bab yang terakhir itu bab 5 berisi kesemuanya saran dari yang isinya itu tentang hasil penelitian yang menjawab permasalahan penanggulangan banjir bandang di Kecamatan Pebayuran dan juga saran tentang hal yang dapat dikembangkan ataupun dikerjakan lebih baik berdasarkan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka di mana kami menggunakan referensi-referensi yang kami gunakan untuk membuat penelitian berikut. Hati. Selanjutnya, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Baik, kita masuk akan ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Eh, Izin, izin bertanya. izin. Silakan Mbak, Mbaknya duluan. Oke. Nah, kan tadi kalian memilih kasusnya tuh tentang banjir bandang dengan metode root cause analysis. Nah, mengapa kalian memilih metode ini sebagai fokus utama dalam penelitian, serta apa aja sih kelebihan serta keterbatasan metode yang kalian gunakan untuk studi kasus banjir bandang ini? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Di sini kami memilih RCA atau Root Cause Analysis karena dapat menjawab 3 pertanyaan fundamental, yaitu apa yang terjadi, bagaimana bagaimana terjadi, dan mengapa terjadi, sesuai dengan kompleksitas masalah banjir bandang di Pebayuran. Metode ini sistematis dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, mulai dari tingkat permukaan hingga akar permasalahan yang sebenarnya. Kelebihan dari metode root cause analysis ini dapat mengidentifikasi multiple causation, mencegah solusi yang bersifat temporer, dan juga memberikan rekomendasi yang komprehensif. Lalu untuk keterbatasan dari metode root cause analysis, yang pertama yaitu memerlukan data yang akurat serta lengkap. Lalu yang kedua, subjektivitas dalam interpretasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk analisis mendalam. Mungkin itu dapat menjawab. Terima kasih. Oke, sudah cukup menjawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.